Dalam sejarahnya, bumi telah mengalami beberapa kali perubahan iklim yang drastis. Zaman es telah datang dan pergi, dan ternyata memiliki pola dan siklus yang diberi nama siklus Milankovitch. Diambil dari nama seorang ahli astrofisikawan, Milutin Milankovitch. Dalam teorinya, ia menyatakan bahwa ada 3 hal yang dapat menyebabkan ini terjadi. Yang pertama adalah eksentrisitas bumi, atau variasi bentuk orbit bumi. Yang kedua adalah obliquity, atau kemiringan kutub bumi, dan yang ketiga adalah presisi bumi, yaitu perubahan orientasi rotasi bumi terhadap matahari. Kita nggak akan bahas siklus ini terlalu dalam, tapi salah satu intinya adalah bahwa perubahan iklim terjadi di bumi adalah hal yang natural, dan bumi akan mengalami masa glasial atau masa pendinginannya setiap 10.000 tahun sekali. Lalu, di mana kita di siklus Milankovitch ini? Kita ada di sini. Masa glasial terakhir berakhir 9.000 tahun yang lalu, yang berarti 1.000 tahun lagi kita akan mengalami masa glasial yang baru. Jika begitu, maka seharusnya kondisi bumi sekarang beriklim dingin. Ya, beriklim dingin. Tapi kenapa sekarang udara terasa panas? Apakah ada yang terjadi 10.000 tahun ke belakang yang merusak siklus ini? Ya, penyebabnya adalah global warming. Gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, nitrogen dioksida, metana, CFC, ozon, dan lain-lain berada di atmosfer dan menjebak cahaya matahari agar tetap berada di dalam bumi. Selama 800.000 tahun ke belakang, gas rumah kaca seperti karbon dioksida hanya berkisar 200 ppm, dan dalam hanya kurun 1 abad, jumlahnya naik menjadi 2 kali lipat berkat revolusi industri. Hal yang serupa terjadi dengan gas-gas efek rumah kaca lainnya. Normalnya gas rumah kaca seperti ini diperlukan oleh bumi untuk menjaga suhu bumi tetap hangat. Tapi apa jadinya jika ada terlalu banyak gas rumah kaca? Yang akan terjadi adalah suhu rata-rata di bumi akan naik dan menyebabkan lapisan-lapisan es di kutub mencair, dan akhirnya tinggi permukaan laut meningkat dan banjir pun terjadi begitu mudah. Dengan memanasnya suhu bumi, sebagian besar flora dan fauna terancam punah karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dengan cepat. Kekeringan akan terjadi di mana-mana, ekosistem terganggu, persebaran penyakit lebih mudah, dan semua itu berujung pada satu hal yang tidak kita sukai: kepunahan manusia. Tapi tenang, ini semua belum terlambat. Karena pada tahun 2015, 196 negara menyetujui The Paris Agreement yang berisi tentang komitmen untuk mengurangi emisi karbon untuk menekan laju pemanasan global. Sebagai masyarakat dunia, jika kita ingin ikut serta dan ikut berperan dalam mengurangi pemanasan global, kita bisa mulai dengan melakukan hal-hal kecil. Yang pertama, tanam pohon atau at least jangan menebang pohon sembarangan. Yang kedua, biasakan memakai kendaraan umum untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Dan yang terakhir, jangan lupa ketika kita sudah selesai memakainya, matikan lampu.